Satu putaran saja. Mungkinkah Pilpres 2024 ini berakhir dengan satu putaran saja di tanggal 14 Februari nanti 2024? Satu pasang capres dan cawapres langsung mendapatkan dukungan di atas 50%. Maka sah sudah pasangan itu terpilih sebagai the next president dan wakil presiden yang baru dan tak lagi memerlukan putaran kedua. Mungkinkah itu terjadi? Pertanyaan ini kembali datang ketika kita membaca aneka berita. Di berita ini 3 kubu pasang capres dan cawapres, tiga-tiganya mengklaim akan menang satu putaran saja. Kita bacakan beritanya, dimulai dari kubu Ganjar yang mengklaim di sini Ganjar Mahfud ditargetkan menang satu putaran 54%. Ini klaim dari TKN yang dipimpin oleh Arsyad Rashid. Berita lain, Anies yakin menang Pilpres satu putaran saja. Ini datang dari Anies sendiri. Lalu kemudian dari kubu Prabowo diwakili oleh Muzani mengatakan insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran. Tiga-tiganya mengklaim satu putaran. Apa yang akan terjadi? Kita mulai dengan pengalaman Pilpres 2009. Saat itu juga bertarung 3 pasang capres dan cawapres, SBY dan Budiono, melawan Megawati dan Prabowo, melawan Yusuf Kalla dan Wiranto. Saya sendiri saat itu yang memimpin gerakan satu putaran saja. Saya kampanyekan itu di TV, di koran, di radio. Saya gerakkan civil society untuk mengkampanyekan perlunya Pilpres ini selesai menang satu putaran saja dengan 2 alasan. Pertama, akan banyak sekali dana yang akan dihemat karena dana untuk putaran kedua tak lagi diperlukan. Kedua juga, aneka panasnya pengkubuan dari para capres-cawapres ini akan cepat selesai karena tak lagi diperlukan putaran kedua. Saya pun mendapatkan kecaman yang keras sekali di sini dan di sana, di samping pujian dari kubu yang saya anggap akan menang. Diangkat juga ini dalam debat Pilpres. Apa yang terjadi kemudian? Ketika KPU umumkan hasilnya dan itu terjadi, memang SBY menang satu putaran saja di angka 60,80%. Pertanyaannya, mengapa saat itu saya nekat sekali, berani sekali mengklaim akan terjadi Pilpres yang menang satu putaran saja? Karena saya punya datanya. Saya percaya data survei saya sendiri dari LSI dari JA, karena 5 tahun sebelumnya dalam 2004 Pilpres, data ini terbukti kokoh. Di tahun 2009 kembali menunjukkan survei saya bahwa SBY menang saat itu sejak 3 bulan sebelum Pilpres sampai 2 bulan, sebulan sama angkanya. SBY Budiono sudah menang di angka 51 hingga 54%, itu angka yang muncul di survei. Saya yakini itu dan akhirnya benar-benar terjadi. Karena keberhasilan prediksi saya ini dan juga heboh yang disebabkannya, saya pun akhirnya mendapatkan penghargaan dari Perkumpulan Wartawan Indonesia PWI Jaya sebagai Newsmaker of Election 2009. Saya dianggap saat itu menjadi pusat berita, membawa satu isu yang kemudian menyedot begitu banyak perhatian dan menenggelamkan isu-isu besar lainnya.
tapi ujungnya akurat, ujungnya itu terjadi. Bagaimana dengan data sekarang? Data LSI di awal Desember, survei akhir November, ini datanya bahwa per hari ini dukungan kepada Prabowo itu memang sudah di atas 42%. Tapi belumlah mencapai seperti SBY dulu itu di angka 51 sampai 54%. Sementara angka buat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dua-duanya masih di bawah 25%. Ini data hari ini H-2 bulan. Untuk menang satu putaran berarti Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud perlu tambahan di atas 25%. Terlalu banyak dukungan tambahan ini perlu mereka peroleh untuk menang satu putaran saja, sementara waktu tersisa 2 bulan. Bisa dikatakan hampir mustahil pasangan Ganjar atau pasangan Anies menang satu putaran saja. 4 kali hampirnya untuk mengatakan mustahil sama sekali. Justru sekarang ini baik Ganjar ataupun Anies, mereka harus bertarung mengalahkan satu sama lain untuk mendapatkan tiket masuk ke putaran kedua. Bahkan sekarang bisa dikatakan mereka butuh tambahan minimal masing-masing 8% lagi untuk safe, aman masuk ke putaran kedua. Bagaimana dengan Prabowo Gibran? Prabowo Gibran per hari ini tinggal membutuhkan 8% lagi untuk menembus lebih dari 50% untuk menang satu putaran saja. Per hari ini, yang paling mungkin menang satu putaran saja adalah Prabowo Gibran, tapi tentu saja angkanya belum sebesar waktu SBY di tahun 2009, 3 bulan sebelum hari pencoblosan, dan kemungkinan satu putaran saja bagi Prabowo Gibran itu 50-50. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.